ini juga saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan firman yang sama. Sambil kita menunggu multimedia untuk ya Bapak Ever tolong kita. Nah, Bapak Mama, beberapa waktu lalu ketika kami latihan vokal di sini, kita mulai dengan cerita lucu. Kami latihan vokal. Jadi beliau mengajarkan kami untuk menyanyi. Lalu ada kelompok-kelompok. Ada kelompok yang betul-betul inti. Dan kami di belakang ada namanya kelompok ormas. Saya tidak tahu maksudnya apa kelompok ormas. Dan saya pergi duduk di kelompok ormas. Karena saya tidak tahu menyanyi. Lalu ini ada hubungan dengan firman Tuhan. Tadi ada sesuatu yang luar biasa yang pelajari. Lalu sampailah kami latihan yang begini. Putar-putar begini. Itu kita masih bisa ikut. Lalu sampai yang berikutnya. Kami tertawa luar biasa di belakang. Ya, beliau sedang serius ajar sini, tapi kami ketawa-ketawa. Lalu beliau bilang gini, tim ormas dan Mama Gembala tolong doakan yang di depan. Tolong doakan yang di depan. Lalu saya tahu ini teguran. Saya tahu itu teguran. Kami tertawa bukan karena tidak bagus. Tetapi beliau bilang gini, itu sebuah improvisasi, latihan improvisasi. Dan ketika saya tertawa saya ingat seseorang. Ketika malam dia tidur, ternyata dia banyak improvisasi. Sampai air liurnya tempias di mana-mana. Dan kami tertawa di situ karena ketika kami improvisasi, kami harus begini. Karena setiap orang air ludah tempias di mana-mana. Bapak Mama, kami ditegur. Ini pelajaran yang luar biasa. Dia tegur kami dengan cara yang baik. Mama Gembala dan tim ormas tolong doakan yang di depan. Kami tidak maksud untuk mengecilkan beliau yang mengajar. Tapi karena kita ingat malam-malam nih ternyata di rumah kita yang sudah menikah ada banyak improvisasi yang terjadi. Bapak-bapak yang suka berimprovisasi. Setelah saat itu Bapak Mama, saya serius sudah seminggu. Ketika beliau, dulunya saya berpikir ini sensor. Sensor. Jadi di kepala ini sensor. Aduh, geser, balik ke samping, putar badan. Karena sensor. Kita mau tidur sudah bisa, terganggu. Saya gampang terganggu. Anjing gonggong sedikit saya terganggu. Tapi sudah berapa waktu ini saya mulai lupa. Karena ketika beliau mulai berimprovisasi. Seperti itu. Kita bisa menikmati tidur. Oh, improvisasi. Yang berubah di kepala dari sensor pindah ke improvisasi. Dan saya tidur. Nyenyak betul-betul. Kalau sudah terlalu berimprovisasi. Dia bilang balik pikiri sedikit. Itu improvisasi. Baik Bapak Mama. Kita tunggu multimedia, sudah? Adakah sesuatu yang terjadi? Saya kirim ulang lagi mungkin. Sebentar saya kirim, Bapak Mama ada suatu kejadian di belakang. Ya Bapak Ever, saya kirim ulang. Belum baca Bapak Ever, masih centang 1, centang 2. Ya, kita menunggu. Ada lagi yang lain Bapak Mama, kita menunggu multimedia, tidak apa-apa ya. Kita menunggu multimedia. Satu kali lagi ketika kami dalam perjalanan untuk sidang MD di Kupang. Lalu dalam perjalanan Bapak Ever tuh suka kalau di pengkhotbah dia dengar. Saya tidak berani masuk di salah satu kelompok ketika latihan menyanyi kemarin. Karena datang di dapur mereka bilang gini, Bapak Tua bisa nilai. Bernapas Bapak Tua bisa tahu nah itu miring atau tidak. Bernapas saja. Nah saya ini kan biar kemana ini koordinator nih. Peserta ini ada mentor. Ibu Gembala lah, kalau saya fals bagaimana? Siapa mau tanggung jawab? Kan saya malu toh. Jadi saya gaya, saya tidak akan masuk biar di kelompok ormas. Lalu ketika dalam perjalanan, tanya Bapak Ever bilang begini, Bapak kalau beta khotbah tuh kira-kira apa yang perlu diperbaiki? Bapak bilang ini pun suara tuh terlalu cempreng, kasih bulat suara sedikit. Lalu saya pikir-pikir bulat kemana? Kan kalau bulat begini, ku berbahagia. Tapi kalau khotbah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Nah itu bulat tuh.
Nah saya tidak bisa. Sementara saya kasih bulat suara, kekacauan terjadi di bawah. Jadi terimalah kalau hari ini saya cempreng suara saya. Karena ini suara dari Tuhan. Tapi saya cempreng begini. Kalau di PPA mereka menyanyi, saya yang atur. Dia pun lurus tidak, saya yang atur. Itu keyakinan luar biasa. Oke, sudah jadi slide kita. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Kerajaan Allah terdiri dari kuasa. Kerajaan Allah terdiri dari kuasa. Papa mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 1 Korintus 4 ayat 20 berkata, kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi terdiri dari kuasa. Bukan hanya omong-omong. Kalau di firman Allah yang hidup, kerajaan Allah bukan terdiri dari kata-kata saja, bukan. Walaupun dengan perkataan kita itu menimbulkan kuasa, melahirkan kuasa. Karena setiap perkataan yang diurapi melahirkan kuasa. Tetapi firman Tuhan berkata, kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Tetapi kenyataannya Papa Mama, minggu lalu Bapak Ever kami rema yang sama. Ketika pagi saya tanya, Bapak Ever omong ayat yang sama juga di Roma 14 ayat 17 ini. Kerajaan Allah terdiri dari kuasa, tapi kenyataannya hari ini kita sibuk dengan makanan dan minuman. Ya toh, kita sibuk. Makanan dan minuman itu apa? Sehari-hari yang kita bisa dapatkan. Bicara soal makanan minum sehari-hari. Firman Tuhan di slide berikut bilang begini, Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Agak gelap, saya lupa ganti ke warna putih. Itu sup tuh dia nama sup bibir ikan. Saya baru pernah makan Papa Mama, baru pernah. 50 tahun ini saya baru pernah makan itu sup. Kemarin ketika kami kegiatan di Kupang bersama staf mentor, saya pikir nih waktu sales kasih bilang, nanti beta kasih yang terbaik ya Mae, sup bibir ikan. Saya pikir nih kan kayak kepala ikan dong begitu dong. Ternyata ini sup, dia sama kayak sup asparagus yang dibuat sedemikian rupa dan memang enak betul-betul. Saya ada pikir-pikir nanti kita bikin dulu. Tetapi kerajaan Allah bukan tentang sup yang baru kita makan. Bukan soal makanan, minuman, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Mari kita lihat satu slide ini. Kemarin ketika saya bawa materi untuk teman-teman dari Batu Putih, untuk pengisian buku rencana masa depan, ada hal yang luar biasa yang ketika saya bagikan, itu sangat memberkati. Bisa keluar kok Kakak Efrat? Terus, coba klik terus. Ya, Papa Mama. Allah, coba kita lihat anak panah. Allah menciptakan manusia dengan ada blueprintnya. Blueprintnya, terus Kakak Efran, belum kembali Kakak Efran, tetap yang tadi. Kasih selesai sudah Kakak Efran. Ya, jadi DNA kita atau blueprint kita, Yeremia 29 ayat 11 dengan Efesus 1 ayat 45, bahwa masa depan kita, masa depan yang luar biasa, rancangan damai sejahtera daripada Tuhan. Teman-teman youth yang ada hari ini, DNA kita adalah kita diciptakan untuk menikmati masa depan yang penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan. Itulah sebabnya Efesus 1 ayat 4-5 mengatakan bahwa Tuhan memilih kita sebelum dunia dijadikan. Itu DNA kita supaya kita punya masa depan yang luar biasa di dalam Tuhan. Ini normalnya yang Tuhan berikan bagi kita. Itu garisnya untuk kita. Lalu di bawah manusia itu ada satu. Ya, Tuhan memberikan kepada kita kehendak bebas. Kejadian 1 ayat 26-27 bilang begini. Marilah kita menjadikan manusia segambar dengan rupa kita. Lalu ayat berikut, beranak cuculah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Kehendak bebas yang Tuhan berikan adalah taklukkanlah itu. Tetapi apa yang terjadi Papa Mama? Slide berikut. Ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Allah menciptakan manusia, klik sampai selesai Kakak Efran, tidak apa-apa. Iya. Ketika Tuhan menciptakan manusia dengan kehendak bebas yang free will itu,
Nah, manusia salah menggunakan kehendak bebas ini sehingga dia jatuh dalam dosa. Kejadian pasal yang ke-3. Manusia jatuh dalam dosa, lalu Roma 3:3 bilang semua manusia kehilangan kemuliaan Allah. Sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, inisiatif Allah duluan, kemudian Yesus datang. Yang perlu kita lakukan adalah menyesali. Ketika kita sudah menyesal, kembali kepada siapa, Papa Mama? Kembali kepada Allah. Yang tadinya lurus, sekarang Tuhan agak sedikit. Manusia, free will, kemudian jatuh dalam dosa, repent, menyesal, kembali kepada Tuhan. Lalu 2 Korintus berkata, 2 Korintus 8 itu bilang, manusia baru. Ketika kita kembali kepada Tuhan, Tuhan menjadikan kita manusia yang baru. Manusia yang baru seperti apa? Yang memiliki visi dari Tuhan. Tuhan, apa itu visi? Visi itu sesuatu di masa depan yang Tuhan karuniakan kepada kita. Tuhan karuniakan kepada kita supaya apa? Dari itu kita kembali lagi kepada blueprint dan masa depan kita luar biasa. Tetapi Papa Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita suka stop ketika kita jatuh, kita tidak mau menyesal dan kembali kepada Tuhan. Kehendak bebas kita menahan kita untuk tetap ada dalam situasi jatuh. Tetapi kita orang-orang yang luar biasa daripada Tuhan, ketika kita punya Tuhan, Tuhan sudah bilang, kembali sudah. Kembali sudah. Roh Kudus selalu bicara, kembali sudah. Kembali. Beta tahu sana ada orang yang suci di bumi ini. Kembali kepada Tuhan. Dan ketika kita kembali kepada Tuhan, Tuhan memberikan kita hati yang baru, hidup yang baru. Sama seperti saya ingat beberapa waktu lalu satu rema firman Tuhan yang saya dapatkan, bahwa hal yang baru, sesuatu yang baru hanya bisa tersimpan di dalam kirbat yang baru. Kalau kirbat tidak baru, sesuatu yang baru daripada Tuhan yang luar biasa tidak akan ada manfaatnya. Sama seperti anggur, ketika diisi di dalam kantong yang lama itu akan mengoyakkan, robek, dan anggur yang berharga itu tercurah keluar. Tetapi ketika hidup kita yang baru, Tuhan memberikan visi yang baru, supaya dengan visi yang baru yang daripada Tuhan, kita mulai memandang dengan cara berbeda DNA kita. Karena kita adalah orang-orang yang memiliki rancangan masa depan yang luar biasa di hadapan Tuhan. Bukan rancangan kecelakaan. Kenapa sampai ada orang yang bilang, lalu bagaimana kalau kita kecelakaan muda-muda? Karena dia sedang keluar dari rancangan Allah. Dari kehendak Allah. Dia sedang keluar. Dia sedang menggunakan kehendak bebasnya. Dan tidak kembali kepada Tuhan. Artinya hari ini, kalau kita bicara tentang kerajaan Allah, kita sedang bicara bahwa kita tidak bisa berjalan dengan kehendak bebas kita. Mari kita baca satu ayat dalam Yohanes 15 ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri jikalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Tetapi hari ini yang kita lakukan, kita suka keluar, melepaskan diri dari pokok anggur itu. Kerajaan Allah bicara tentang Yesus yang hadir dalam hidup kita. Kerajaan Allah bicara tentang kepemilikan Kristus di dalam hidup kita. Hari ini kan kita bilang, kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetapi kita masih punya kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada kita. Kita sesuai dengan firman Tuhan harusnya melekat penuh kepada Tuhan. Melekat secara penuh. Tetapi kita memilih Papa Mama untuk memerintah hidup kita. Kerajaan Allah bicara tentang Allah memerintah terus menerus untuk segala sesuatu di dalam hidup kita. Tapi yang kita lakukan apa Papa Mama? Kecenderungan kita manusia membiarkan kita memimpin diri kita sendiri. Dan ketika kita memimpin diri sendiri, percayalah kita akan jatuh. Kita akan jatuh Papa Mama. Roh kita kuat, tetapi daging kita lemah. Jiwa kita ini lemah. Tadi pagi ketika pujian, bangunkanlah jiwaku untuk melihat kemuliaanmu. Bangunkanlah jiwaku untuk melihat sesuatu yang besar. Kita selalu tersandung di hal-hal ini Papa Mama.
Makanya firman Tuhan, kerajaan Allah bukan soal makanan minuman. Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Sesuatu yang lebih luar biasa, yaitu tentang kebenaran. Kebenaran bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Supaya saya bisa berdiri dengan bangga bahwa saya punya Yesus yang luar biasa. Firman Tuhan bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, supaya semuanya ditambahkan kepada engkau. Itu kebenarannya. Tetapi kebenaran ini tidak bisa kita pahami jika tidak dikaruniakan oleh Roh Kudus. Dan bagaimana Roh Kudus mengaruniakan kepada kita jika kita tinggal dan melekat di dalam Tuhan. Kalau kita mulai memimpin diri kita sendiri, Papa Mama, percayalah sedikit lagi dunia akan memimpin kita. Dunia akan memimpin kita. Dunia dengan segala hal yang jahat akan memimpin kita berbelok jauh daripada Tuhan. Dan ketika dunia mulai memimpin kita dan tidak kita kembali juga, maka iblis akan memimpin kita. Kita akan menjadi orang-orang yang jahat di hadapan Tuhan. Ada banyak hal Papa Mama. Bahkan saya mau bilang hari ini, ketika engkau melihat sesuatu yang mungkin berhubungan dengan firman Tuhan, tidak usah dulu untuk just menghakiminya. Serahkanlah kepada Tuhan. Kalau engkau baca ini, lihat postingan ini, Roh Kudus bantu. Ini kenapa? Datang kepada Tuhan, tidak perlu harus menghakimi. Kenapa Papa Mama? Karena ketika kita melekat kepada Tuhan, Roh yang dari Tuhan yang akan menolong kita untuk memahami segala sesuatu. Papa Mama saling terhubung untuk berbuah. Saling terhubung untuk berbuah. Sebagai warga kerajaan Allah, ketika kita terhubung, kita akan berbuah. Tetapi ada penyakit yang paling berat untuk menghancurkan kerajaan Allah. Pemerintahan Yesus di dalam hidup kita tentang menghakimi. Itu racun yang paling berat Papa Mama. Menghakimi. Lalu kalau ada orang yang salah, apakah kita tidak menghakimi dia? Kita menghakimi dengan cara yang benar. Ini ayat yang luar biasa yang saya temukan di antara ayat-ayat tentang menghakimi demikian. Jangan menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Yohanes 7 ayat 24. Saya sempat cerita di pertemuan kami di Kupang. Ketika kami pergi sidang MD, kami dengan kendaraan, tiba-tiba mobil rem, tiba-tiba. Lalu saya lihat di depan, ternyata ada 4 kendaraan di depan yang juga rem tiba-tiba. Dan beberapa menit kemudian terdengar bunyi di belakang, brak, hantaman yang kuat di salah satu mobil, mungkin mobil Avanza. Dan yang tabrak motor Papa Mama. Lalu ketika woi semua berteriak dan pergi kepada kendaraan itu. Dong lihat woi, motor langsung parkir, mobil parkir tapi kami sejalan. Karena trek sejalan kami harus jalan. Papa Mama, semua berteriak, makanya bisa kita menghakimi motor di belakang, makanya jalan tuh hati-hati. Jangan ngebut A, B, C, dan D. Kenapa? Karena dia kenyataannya dia yang tabrak. Apa yang nampak? Dia yang tabrak Avanza itu. Tetapi setelah saya lihat, Roh Kudus memberi suatu gambaran di kepala bahwa akibat ada rem mendadak di depan, kami oto keempat masih bisa dapat rem. Tidak tabrak. Tetapi 2 mobil di belakang motor tidak bisa dapat lagi. Karena beruntun dan akibatnya motor itu yang tanggung akibat. Trek yang di depan saya lihat. Setelah semua berhenti, woi, berteriak. Ramai begitu. Trek dia gas, dia jalan. Kami juga jalan. Tetapi yang di belakang ini yang kena. Dia harus ganti rugi. Apakah dia murni salah dalam hal itu? Apakah memang dia tidak hati-hati? Apakah memang karena dia sengaja untuk menabrak atau dan sebagainya? Papa Mama, ternyata ada sesuatu yang terjadi di depan. Dan yang siapa yang tanggung akibatnya? Motor yang di belakang. Dia harus ganti rugi. Dia harus ganti rugi, harus bayar tuh. Dia harus ganti rugi. Orang pemotor tabrak. Kita bayangkan motor tabrak Avanza nih, wah ini perbaiki juga mahal nih. Mungkin saya dong ada buru-buru mapi mana. Gonceng anak kecil, artinya begini Papa Mama, segala sesuatu yang terjadi selalu ada rangkaian. Selalu ada rangkaian dan Tuhan mengajarkan kita untuk jangan menghakimi. Penyakit menghakimi ini selalu membawa masalah baik dalam keluarga maupun dalam gereja. Ketika kita mulai start untuk menghakimi, maka percayalah kita juga akan dihakimi.
Ketika kita mulai start untuk menghakimi, percayalah kita juga akan dihakimi. Ini penyakit kita. Penyakit kita ini suka menghakimi seolah-olah kita jago-jago. Saya bilang kita. Dan saya. Kita pun penyakit menghakimi. Kita tidak pernah lihat keseluruhan cerita. Kita langsung menghakimi orang. Ada gambar yang menarik. Tadi pagi baru saya tambahkan gambar ini. Ini tentang anggur, Papa Mama. Tadi pagi saya tambah, setelah saat teduh saya tambahkan. Firman Tuhan bilang begini. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal dalam pokok. Ini dari antara semua gambar pokok anggur yang saya dapatkan. Ini yang menarik untuk saya. Ada gambar yang rumpun-rumpun sekali, tapi itu gambaran tentang ranting saja yang terlihat. Ini adalah pokok anggur. Papa Mama, lihatlah batangnya pokok anggur. Tidak bisa anggur berbuah kalau tidak melekat. Nah, hubungkan dengan kita saling terhubung dan berbuah. Papa Mama, setiap ranting ini, setiap kita ini, kita punya potensi yang sama untuk berbuah. Dan kita bisa berbuah ketika kita melekat kepada pokoknya. Ranting yang satu yang buah sebelah sini tidak bisa makan puji. Hai, lu pembuah sedikit Cako. Pasti lu dosa banyak tuh. Atau ranting yang satu tidak bisa. Ketika pemiliknya mulai pangkas yang tidak bagus, lalu ranting bilang, makan kau tambah. Lu karena pangkas toh? Lu lihat betasan karena pangkas kawan. Karena luar biasa nah. Tidak. Semua terhubung menjadi satu. Ketika proses pemangkasan terjadi dari segala sesuatu di dalam hidup kita, tujuannya supaya kita berbuah banyak. Kalau pokok anggur satu ranting saja, dia berbuah baik tetapi tidak banyak dan tidak full dinikmati orang banyak. Tetapi ketika semua ranting berbuah dengan buah yang banyak dan baik, bisa dinikmati oleh banyak orang. Artinya saya dan saudara terhubung jadi satu. Di dalam gereja Tuhan kita saling terhubung. Jadi kalau ada satu yang dipangkas, yang lain jangan bilang, itu dosa terlalu banyak naketi. Kalau ada yang satu, dia pembuah lebih sedikit, janganlah yang buah banyak berkata, memang dia san bagus. Tapi tunggu, ada waktunya nanti dia akan berbuah banyak ketika terus dirawat. Iya atau Bapak Mama? Karena satu ranting yang berbuah bulan tahun depan ketika dirawat, yang ini dia akan berbuah lebih banyak lagi. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita saling terhubung satu dengan yang lain. Di dalam keluarga juga kita saling terhubung. Saya beberapa waktu ini ada banyak pesta pernikahan. Ada banyak pesta pernikahan, dari satu pernikahan ke pernikahan lain-lainnya. Termasuk kita pun Kak Joy. Kita bingung nih mau Kak, kok To'o? Kita sebiasa To'o, nah jadi MC bilang, ya kita beri selamat kepada Kak dan To'o Joy. Ini suka To'o lah. Nah dalam keluarga yang baru dibentuk akan punya masalah yang berbeda dengan keluarga yang sudah berjalan cukup lama. Papa Mama, ada satu hal, saya mau berbagi. Anak-anak muda boleh dengar, tapi ini untuk orang tua. Bapak Ever ketika khotbah di To'o Joy bilang begini, pernikahan itu makin tua harus makin lurus. Bilang begitu, makin tua makin lurus. Tapi kenapa banyak yang tidak lurus? Ya itu kan kenyataan. Mama-mama umur 40 ke atas, saya 50 tahun. Kalau anak-anak muda yang baru nikah, janggaya. Nanti umur 45, 47 mulai ada. Bapak tua nih kenapa? Kok dia agak sensitif sekali sekarang Bapak tua kenapa kok terlalu pelese sekali? Beju bingung nih dia. Firman Tuhan makin tua harus makin lurus sebuah pernikahan. Tapi kenapa kok dia pelese mati? Malah ada Bapak Musa bilang gini, istilah yang dulu Opa pakai waktu itu. Sutua nakal kembali. Kenapa begitu? Ini juga saya pelajari, saya minta Roh Kudus untuk jelaskan. Kenapa? Saya alami dengan Bapak Ever, jujur. Kami alami karena kami sudah 50, hampir 50 tahun. Dan ternyata ada banyak kadang-kadang Bapak Ever sensitif. Saya sensitif, ini kenapa nih? Kami anak Tuhan, harusnya tidak boleh. Lalu satu kali Roh Kudus kasih ketemu saya dengan satu video. Oh saya baru paham. Ternyata Papa Mama, ketika kita mama-mama umur mendekati 50 ada yang dia nama pramanopause. Itu biasa. Ketika kita menjelang menopause, hormon-hormon kita berubah. Mulai turun. Dan ketika hormon berubah, emosi kita berubah. Soalnya ada hujan angin kita tersinggung.
Bapak tua juga jengkel, emang tua kenapa nih? Sudah ada hujan angin dia tersinggung, datang dia bakelai, dia marah-marah. Lalu jauh, lu pikir beta juga suka untuk bakelai kah? Beta juga mau, beta di majelis, nih hamba Tuhan lah, beta mau. Tapi beta tahu, ini muncul selalu seperti itu. Atau bapak-bapak, saya juga baru paham tentang yang namanya andropaus. Andropaus itu juga masa untuk ada hormon yang menurun di bawah bapak-bapak. Jadi kalau bapak-bapak mulai sensitif, saya mulai paham ternyata itu bukan karena dia. Bapak tuh kenapa? Kok mulai kumat lah, mulai foy. Kayak anak kecil saya. Sama kayak anak kecil bodoh, kayak apa kok. Ada keluhan yang keluar dari mama-mama. Ternyata itu masa andropaus bagi laki-laki. Dorang menjadi sensitif. Akan masuk masa itu dan ketika hormon itu turun, tidak produktif hormon laki-laki mulai menurun dan mereka menjadi sensitif. Ketika kita paham ini, kita Tuhan mari bantu kami. Supaya ketika dalam masa penurunan hormon ini Tuhan yang dikaruniakan Tuhan, kami bisa saling mengerti satu dengan yang lain. Akhirnya Bapak mengerti. Kalau Bapak Ever agak sensitif, Bapak mulai mengerti. Oh ternyata ini. Oh ternyata ini. Oh ternyata ini. Itu sesuatu yang dikaruniakan Tuhan. Kita suami istri harus selalu terhubung. Jadi suami tidak salah. Mama juga tidak salah. Tetapi karena ada perubahan hormon di dalam tubuh kita sehingga emosi kita menjadi terganggu. Anak-anak yang memasuk 17 tahun, 17 tahun malah ini anak ini dia pikir besar kok dia mulai bikin tingkah. Dong juga tidak salah. Dong dalam masa peralihan. Dari tim di PPA bilang kita harus mulai ajarkan tentang masa peralihan. Itu ada di timnya Pak Goda dan kawan-kawan. Karena Donju tidak salah. Tetapi hormon di dalam tubuh mereka mulai berubah. Dong mulai dewasa. Jadi mama-mama, bapak-bapak pasti kau akan bertengkar ketemu anak. Itu pasti. Kenapa? Karena ada sesuatu yang berubah. Dan yang bisa urus kasih beres itu adalah Tuhan sendiri yang memberi pengertian kepada orang tua dan juga kepada anak-anak supaya ketika ketemu jalan sama-sama semuanya menjadi baik. Kenapa? Karena kita saling terhubung tadi. Iya toh? Sebagai keluarga kita saling terhubung. Sebagai jemaat di dalam gereja Tuhan, kita saling terhubung satu dengan yang lain. Jadi kalau ada satu yang salah, maka kita semua harus merasa sakit sama-sama untuk menolong dia bergerak menjadi lebih baik. Setuju ke Bapak Mama? Kita bergerak sama-sama. Pemimpin kita juga bukan orang yang sempurna, apalagi yang ini. Ini tidak sempurna nih Bapak Mama. Sama sekali tidak sempurna, belajar, bergerak untuk bertumbuh. Kemarin kita belajar jadi blessing sana, dia bilang ketika kita omong tentang temperamen, ada yang kolerik, sanguin, plekmatik, melankolis. Kita uji, lalu bilang, beta cocok yang itu karena bagus. Ketika buka yang kelemahan-kelemahan, beson begitu mah, beson begitu. Kita mau terima yang buruk, kita mau yang bagus-bagus. Tetapi apakah Tuhan keliru menciptakan kita? Dengan kelebihan-kelebihan dan kekurangan kita. Tujuannya supaya kita saling terhubung. Satu melengkapi yang lain. Jadi kelebihan kita melengkapi kekurangan yang lain. Jadi jangan melepaskan diri dari hubungan kita. Supaya apa? Supaya kita menghasilkan buah yang banyak dan dinikmati oleh orang lain. Kalau ada yang salah bilang, tegur saja. Harus tegur. Tetapi jangan sembarangan menegur ketika engkau tidak tahu keseluruhan cerita. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Kita harus mengendalikan jiwa kita. Tadi lagu pertama bilang kita harus menyerahkan jiwa kita kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Yang paling masalah nih jiwa. Jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, kehendak kita. Bukankah orang-orang yang tinggal di Naimata adalah orang-orang yang trouble berat dengan jiwanya? Ya toh, orang-orang di pinggir jalan yang lari-lari tidak pakai pakaian, itu kan bermasalah dengan jiwa. Dia tetap ciptaan Tuhan yang luar biasa. Tetapi ketika kita tidak mengontrol jiwa kita, itu akan membuat kita tidak tentram. Mukanya yang harusnya penuh dengan sukacita, kita masunuk setiap hari. Atur kita hati, atur kita perasaan, atur kita pun kehendak di dalam Kristus Yesus oleh Roh Kudus supaya kita menjadi sukacita. Sama seperti anggur yang manis dan nikmat akan dinikmati oleh orang banyak. Pasti ada masalah-masalah yang datang, pasti ada trouble. Tapi percayalah kalau kita kembali kepada Tuhan, DNA kita ingat bahwa kita orang luar biasa di hadapan Tuhan. Kita akan bergerak dengan luar biasa.
Ada satu kata yang menarik yang saya temukan di slide berikut. Memusatkan perhatian pada diri sendiri tidak pernah akan menyingkapkan tujuan Allah dalam hidup kita. Penyakit yang bisa merusak kerajaan Allah di dalam hidup kita adalah egois. Memusatkan perhatian pada diri sendiri tidak pernah akan menyingkapkan tujuan Allah dalam hidup kita. Kan kecenderungan kita adalah memusatkan perhatian pada diri kita. Apapun yang terjadi itu tentang saya, tentang kita. Kalau ada pujian itu tentang kita dan kita. Tetapi Tuhan bilang begini, biarlah kemuliaan bagi Tuhan. Bukankah Lucifer adalah orang yang luar biasa, pemimpin pujian yang luar biasa. Tetapi ketika dia mulai memusatkan perhatian kepada dirinya sendiri, dia menjadi sombong dan dilemparkan ke bumi. Papa Mama, salah satu masalah berat bagi kita adalah memusatkan perhatian pada diri kita sendiri. Kalau kita mulai berpikir bahwa segala sesuatu sudah berpusat pada diri kita, dan ketika kita berpusat pada diri sendiri, kita mulai bergerak menyalahkan orang lain di sekitar kita, ketahuilah bahwa kita sedang menyimpang. Kita sedang menyimpang. Tetapi ketika kita mulai memusatkan perhatian kita kepada Tuhan, percayalah akan ada banyak hal-hal luar biasa yang Tuhan bukakan kepada kita. Amin Papa Mama. Ketika sidang kemarin, saya tidak tahu. Saya belum tahu bahwa kami akan batal ke Sabu. Lalu saya bilang, ini sidang itu para pendeta. Saya izin ke kamar, di dalam tak mau buka kunci kamar, lalu maaf. Saya tahu berita bahwa tidak jadi ke Sabu. Papa Mama, saya rasa saya anak dong siap semua. Kami sudah berproses dari bulan Mei. Sabu sudah tujuan, kebetulan koordinatornya sepupu. Ya, sepupu. Kami baru kenal, ternyata beliau, Pak Koro Sepung, sepupu ternyata. Ya toh, kita dua bersepupu. Saya juga baru tahu di sidang kemarin. Ketika Bapak dari Sabu tanya-tanya, bisa bahasa Sabu, bisa lancar sekali. Bapak nama siapa? Tidak kenal juga. Omong di mana? Lalu Bapak Ever sebut Mama pun nama. Mama pun nama. Nama Sabu mau jawa ke Labu. Bapak tua langsung bangun untuk cium. Nah, saya pun anak. Bapak tua masih sempat cerita, Nona ada saya pun anak, cucu ada bermain tamborin di sana. Saya tidak pikir, pantas kok kita pun garis muka agak sama ya. Kita bersaudara. Kita bersaudara dan yang koordinator itu saudara Papa Mama. Artinya ikut bersepupu karena dilihat itu semua gereja GBI itu ternyata gembala, wakil gembala, bersepupu dan saya. Bapak pun saudara, Mama pun saudara semua. Lalu ketika batal Papa Mama, di saya pun kepala yang muncul anak-anak yang sudah siap diri. Mereka sudah latihan, mereka sudah berdoa, berpuasa. Ini batal nih bagaimana. Dan saya masuk ke kamar, saya tidak tahu mau bikin apa. Itu rasanya bingung. Saya duduk, akhirnya saya paham satu hal. Roh Kudus menuntun kita untuk berdoa dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Ketika saya berdiam diri dan saya di hadapan Tuhan, lalu muncul di saya pun kepala salah satu PF pun nama. Lalu muncul salah satu PPA yang tadi paginya di depan lift dia bilang begini, Kak saya baru tahu dia gereja GBI, Kak bikin program melayani di kami. Saya ada pikir semuanya sudah fix, saya sudah unggah di connect, artinya tidak bisa. Ternyata Tuhan atur. Saya ketemu dia, lalu saya telepon PF-nya kakak, begini A, B, C, dan D, dia bilang begini, pergilah. Langsung hubungi gembala, mereka ada sidang di Aston, saya juga ada di Aston kakak, ketemu sudah. Dan singkat cerita kami berproses, kami tunggu. Ternyata beliau di sana dia bilang, kami ada pemain musik yang bagus, datang saya melayani. Dan Pak Goda bilang, mereka punya anak yang sekolah di Jawa dan pemain musik luar biasa. Kami akan belajar dari mereka. Dan hari Selasa kami pergi. Papa Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada masa-masa ketika kita mengalami sesuatu. Tetapi kalau kita terkoneksi dengan Tuhan, Tuhan tahu cara untuk membelokkan secepat mungkin sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya toh Papa Mama? Ketika bulan Februari kita bilang begini, kita pertemuan di satu tempat. Lalu ketika kami pamit mau pulang, dia bilang kita akan pertemuan di tempat yang ini. Yang hotel yang ini. Saya tidak sadar juga. Saya tidak sebut nama, saya takut iklan. Di hotel yang ini. Lalu ketika kami bergerak pulang, bilang, Mak ingat ke sonde ya Mak bilang, kita akan pertemuan di sini. Dan ternyata betul, saya lupa. Perkataan kita ada kuasa.
Artinya kerajaan Allah bukan tentang perkataan, tapi tentang kuasa, terdiri dari kuasa. Jadi pergunakanlah perkataan kita dengan kuasa daripada Tuhan untuk mendatangkan sesuatu yang baik bagi kita. Saya juga mau kasih selamat untuk anak-anak yang lulus di Undana. Kita bilang kami ambil itu tempat-tempat di dalam nama Yesus. Kami rebut. Dan hampir semua anak-anak PPA, anak Mawar Saron lolos di Undana. Yang tahu paling cepat Michelle Reda Ratu dia datang, dia semangat-semangat, beta lulus, beta bergumul, beta berdoa. Dan sekarang yang persoalan nih, di Fumama omong di sini, dan ini anak hilang berita. Orang tahu berita dari jam 4, tapi Efran hilang berita. Pasti dia lulus, kok dia takut, dia mama marah nih. Tanya Bapak Ever juga, sambil kirim link, kok beta cek. Kawan yang di Undana, dia dokter di Undana, Mama Efran lolos kok, saya tidak tahu. Karena Bapak Ever ada ibadah. Ternyata dia lolos. Saya semula agak galau-galau ini. Kan dia semua jalan di Kupang. Nah. Semakin dia dekat di Kupang, dia semakin rajin di rumah masalahnya. Halaman dia sapu kasih berisi, bunga don dia siram ini luar biasa. Sampai tak cungkil-cungkil dia pun tanah luar biasa. Dia pel dari ujung ke ujung. Dia mulai kerja. Beta mulai sedih. Beta ingat dia pun tante dulu yang jaga Yasar. Ketika dia mau berhenti, dia rajin setengah mati. Dia mau pi Kupang nih, semua kasih bersih. Dan Bepati mulai galau. Siapa? Efran apakah harus pulang tiap minggu kah? Atau seperti apa? Papa mama, perkataan kita mendatangkan kuasa. Anak-anak kita. Lalu ada satu bilang, Ma, beta mau wawancara sekarang. Jadi nanti dia izin berapa menit wawancara. Tenang, kalau kakak mulai wawancara di oto kami akan diam. Kami akan diam dan ternyata dia lulus juga di perawat. Ada lagi yang gelombang berikut akan tes mandiri karena mereka tidak tes kali lalu. Papa mama, setiap perkataan kita itu mengandung kuasa. Selamat untuk anak-anak yang sudah lulus, Tuhan memberkati untuk proses selanjutnya. Satu ayat yang luar biasa bagi kita, ketika kita berbuah, slide lanjut. Ini juga perkara hal-hal yang bisa menjauhkan kita dari kerajaan Allah. Kerajaan Allah tentang Yesus yang memerintah di dalam hidup kita. Ketika saya menyiapkan firman Tuhan ini, ayat ini sangat kuat untuk memberkati. Berbuah untuk menjadi berkat. Kalau dalam anggur yang tadi, kalau dia berbuah banyak pun juga, ketika dia tidak diambil untuk dimakan atau dijual, dinikmati orang lain, dia tidak akan bisa membawa manfaat apa-apa. Tetapi ketika kita berbuah lebat, ketahuilah bahwa tujuan kita berbuah untuk kita menjadi berkat bagi orang lain. Tujuan kita berbuah untuk kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Firman Tuhan dalam 2 Korintus ayat pasal 9 dan 6 bilang begini. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Papa mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya tidak perlu sebut nama, tapi saya terberkati dan salah satu anak Tuhan di jemaat ini. Ketika berbicara tentang memberi, dia sangat ringan tangan untuk memberi. Saya melihat perjalanan hidupnya, dia selalu memberi. Dan dia mendapat hal-hal yang baik daripada Tuhan. Dan saya belajar lagi bahwa saya mau belajar untuk memberi. Karena saya tahu ketika saya memberi, saya tidak pernah akan kekurangan. Ketika saya memberi dengan sukarela, itu mendatangkan sukacita bagi Tuhan. Dan ketika Tuhan bersuka cita, Tuhan bilang Tuhan akan memberikan segala sesuatu, segala kasih karunia. Kasih karunia, Yesus adalah kasih karunia yang luar biasa untuk kita. Dan ketika kita rela memberi, Tuhan yang hebat, yang luar biasa, Allah kita yang luar biasa itu akan melimpahkan segala kasih karunia. Saya belajar lagi untuk memberi. Saya memberi mulai sudah tahan. Bila perlu tidak 10% lagi. Berani untuk memberi dengan lebih. Kenapa? Karena saya tahu Tuhan saya akan menjaga keuangan saya. Bahkan Tuhan bilang ujilah aku. Ada banyak TikTok yang viral hari-hari ini.
Tentang memberi, orang Yahudi saja sudah tidak memberi perpuluhan. Kita tidak sedang beriman kepada orang Yahudi. Kita sedang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus mengajarkan kepada kita, berilah, maka engkau akan menikmati banyak kelimpahan dari Tuhan. Memberi ada bukti ketaatan kita kepada Tuhan. Dan ketika kita taat kepada Tuhan, Tuhan bilang, jangan uji beta kawan. Jangan ukur beta dan doi. Jangan ukur. Suka begitu, toh kita suka, jangan ukur beta. Ketika kita berani memberi, satu, Tuhan menjaga keuangan kita yang 90%. Dan yang kedua, ketika kita berani memberi yang lebih, Tuhan melimpahkan bagi kita. Memberikan segala kasih karunia kepada saya dan saudara. Maukah kita menikmati segala kasih karunia dari Allah kepada kita? Memberi bukan hanya kepada gereja. Gereja adalah bagian dari pemberian kita yang seharusnya. Tetapi memberi kepada orang-orang di sekeliling kita. Kalau ada yang menikah, kita memberi, berilah dengan sukacita. Kenapa? Dengan kerelaan hatimu. Dengan apa yang ada padamu. Kenapa? Karena kita terhubung satu dengan yang lain. Saya juga memberi dengan apa yang ada pada saya. Dan saya belum pernah merasakan bahwa saya hidup dalam kekurangan. Karena apa? Karena Tuhan sanggup senantiasa mencukupkan. Kalau cukup menurut Tuhan beda dengan standar manusia. Saya selalu cukup, kami tetap gaya. Kami pitojo, kami gaya. Kami tetap sewa oto, kami tidur di hotel, kami gaya toh. Dan kami berkecukupan. Kami tidak kekurangan. Kenapa? Karena Tuhan mencukupkan bagi kita. Kami jalan, kami pergi. Kalau mau hitung-hitung pengeluarannya besar. Tetapi ketempunya Tuhan yang luar biasa. Ketika hati kita dengan sukacita, pikiran kita tidak konsentrasi kepada uang kita. Hal yang paling dibandingkan adalah Tuhan dan mamon. Ketika hati kita melekat kepada uang kita, maka uang akan mengendalikan kita. Dan uang itu bisa menjadi sangat jahat bagi kita. Tetapi ketika hati kita melekat kepada Tuhan, uang yang Tuhan berikan kepada kita akan menjadi berkat bagi kita dan orang sekeliling kita. Maukah kita memberi lebih untuk Tuhan, bagi sesama kita, dan menikmati segala kelimpahan di dalam Tuhan kita? Mari memberi, mari mendukung. Percayalah, tidak akan pernah kekurangan. Buktinya ini semua sini ada yang, kalau masih pakai lipstik, saya itu ada uang beli lipstik kok. Lipstik sekarang tidak 10.000 kawan, dulu 10.000, sekarang 70 ke atas. Karena kemarin ada satu teman beli lipstik 70 sekian ribu. Oh, lipstik mahal, baju justru mahal, segala sesuatu mahal sampai hari ini. Tapi kita tetap baju baru. Apalagi kalau orang nikah, kita akan jahit baju baru. Kan kita harus gaya toh. Itu dia nama bonus. Kenapa? Karena kita setia memberi. Mari kita terus memberi. Kenapa juga kita perlu membawa persembahan kita kepada gereja Tuhan. Suara yang keluar dari sini dihasilkan dari pemberian kita ke dalam rumah Tuhan. Alat musik, listrik ini, segala sesuatu yang ada di sekeliling kita karena pemberian kita. Percayalah, bendahara kita mengelola. Gereja kita ini gereja yang luar biasa. Keuangannya dikelola dengan baik dan diatur sedemikian rupa. Mencukupkan segala sesuatu. Ketika kita memberi dengan sukacita, dengan kerelaan hati kita, ini akan sangat menopang pelayanan kita. Dan ada banyak orang yang diberkati. Pendengar radio, Bapak Ever bilang, pendengar radio dan diberkati dengan apa yang kita sampaikan pada setiap khotbah-khotbah. Artinya pemberian kita memberkati orang-orang di luar sana. Kita tidak langsung kepada mereka, tapi ketika kita memberi di dalam pekerjaan Tuhan, maka dengan pemberian kita mengalirkan suara kita sampai kepada jemaat di rumah dan mereka terberkati karena kita. Dan Tuhan bilang, Tuhan tidak akan melupakan segala sesuatu yang sudah kita berikan. Maukah kita memberi untuk Tuhan dan memberi untuk sesama kita dengan sukacita? Amin. Beri senyum, beri teguran. Senyum itu juga pemberian terbaik Bapak Mama. Teguran, orang kaku, saya ini orang kaku betul-betul. Tapi sekarang saya sudah belajar senyum. Saya senyum ketemu orang, kadang-kadang harus lurus tuh. Kalau temperamen kolerik ke saya ini kan dia pencerita independen. Sendiri kalau maju tuh kadang-kadang. Tapi ada kayak Kak Lili itu luar biasa. Beta belajar ke dia, belum tembus-tembus. Dia kalau ketemu salam, apa kabar, dia pegang-pegang orang pun tangan, bahu dan orang senang. Saya cuma bikin ini rasa kayak ini betul perjuangan. Dan itu dia pun keahlian.
Jadi orang terlalu senang kalau Kak Lili sudah datang tuh dunia menjadi indah. Emi Eluama kalau dia sudah datang tuh menjadi ramai lah kita. Minimal ini koordinator yang muka begini, kalau dia menghadap dia pun kerutan sebegini. Kalau dua su heboh tuh senyum-senyum, ketawa-ketawa. Ternyata dampung kelebihan melengkapi yang ini. Jadi pemberian kita itu sesuatu yang memberkati orang lain. Beta punya kelebihan yang lain yang bisa melengkapi mereka. Hanya satu yang besok akan cerita apa-apa kalau ada sedih di Kak Lili. Karena dia akan menangis. Dan besok suka menangis. Kalau besok cerita dia permata. Lah bebe tahan dulu. Daripada dia menangis panjang kita menangis rame-rame nanti. Setiap orang ada kelebihan. Kelebihan papa mama. Percayalah bahwa setiap kita punya kelebihan. Dan itu akan memperlengkapi orang yang lain. Itu pemberian yang baik di hadapan Tuhan. Jadi kalau misalnya kemarin kita belajar ada orang yang lemah lembut disukai banyak orang. Memang itu dia berrezeki karena memang dia baik. Nah, setiap orang punya rezeki, punya hal-hal baik dalam dirinya. Papa mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Karena itu mari terus setia memberi. Firman Tuhan bilang begini, slide yang berikut. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan, minuman, tetapi soal kebenaran. Kita sudah bicara damai sejahtera, sukacita yang dikaruniakan Roh Kudus. Ada masa-masa kita tidak bisa damai sejahtera, papa mama. Kenapa? Karena damai sejahtera itu bicara tentang salom, tentang damai sejahtera, tentang keselarasan. Segala sesuatu harus selaras, itu mendatangkan damai sejahtera. Tetapi ada hal-hal yang tidak membuat kita damai sejahtera karena tidak selaras, tidak sesuai. Sehingga mendatangkan gundah gulana di dalam kita. Kita menjadi tidak sukacita. Kita yang biasanya senyum, tiba-tiba tidak senyum, artinya dia sedang tidak damai sejahtera. Tetapi kerajaan Allah bicara tentang kuasa yang dikaruniakan kepada kita. Kita bisa berkata kepada diri kita bahwa damai sejahtera terjadi dalam hidup kita karena itu dikaruniakan oleh Allah. Ini satu ayat yang luar biasa. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang mengerjakan bagi kami. Ketika kami tidak bisa ke Sabu, saya tidak perlu berduka terlalu lama. Tetapi Tuhan, ini rancangan yang kami rancangkan 1 tahun di dalam RGM kami. Saya tahu dengan suka damai sejahtera daripada Tuhan, Tuhan akan membawa saya ke tempat yang lain. Dan saya percaya bahwa itu ada sesuatu di dalam Tuhan. Tuhan merencanakan. Jangan pernah patah semangat ketika kita mengalami jalan buntu yang membuat kita tabrak tembok dan kehilangan damai sejahtera. Kenapa? Kalau kita terhubung dengan Tuhan, Tuhan yang akan mengaruniakan damai sejahtera itu bagi kita. Kenapa? Karena Tuhan yang mengerjakan bagi kita. Pelayanan kita ini Tuhan yang mengerjakan bagi kita. Karena itu apapun yang menghadang di depan kita, kita akan terus berjalan. Kenapa? Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Amin Papa Mama. Hal yang lain tentang sukacita. Ini ayat juga memberkati saya di tahun 2017. Saya ingat. Ayatnya bilang begini. Janganlah bersukacita atas aku hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Mika 7 ayat 1. Ada banyak hal yang membuat kita tidak sukacita. Saya tidak bicara tentang kebahagiaan. Kebahagiaan terjadi ketika ada sesuatu dari luar yang kita dapatkan. Ketika kita dapat HP kita bahagia. Tahannya berapa lama? Mungkin 1 minggu, 1 bulan. Ketika kita punya mobil baru, kita bahagia. Ketika kita punya istri, kita bahagia. Tetapi dalam perjalanan mungkin mobil akan menjadi biasa, mulai rusak, HP mulai error, membuat kita tidak bahagia toh. Tetapi sukacita dikaruniakan oleh Roh Kudus di dalam kita. Dan firman Tuhan berkata, kalaupun kita jatuh, kita katakan kepada musuh kita. Siapakah musuh kita? Kuasa-kuasa kegelapan. Musuh kita bukan orang sesama kita, tetapi iblis yang mendakwa kita. Patutlah kita berkata, jangan bersukacita atas aku, hai musuhku ketika aku jatuh. Hai musuhku, sekalipun aku jatuh, aku akan bangun. Orang benar 7 kali dia jatuh, dia akan bangun. Bangun kalau engkau sedang jatuh hari ini. Bangun kalau engkau sedang jatuh hari ini. Ketika engkau tidak memiliki keuangan yang cukup, bangun. Jangan padamkan sukacitamu hanya karena keuanganmu.
Jangan padamkan sukacitamu karena pertengkaran di dalam keluargamu. Bangun, sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Sekalipun aku duduk dalam terang, Tuhan menjadi terangku. Papa mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, satu ayat yang saya dapatkan ketika saya saat teduh tadi pagi. Ketika saya bangun, firman Tuhan berkata dalam Mazmur 84 ayat 4, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Dalam firman Allah yang hidup, yang berhasrat untuk mengikuti Tuhan, yang berniat berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga, ya Allah Yakub, lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Papa mama, tentang sukacita, ketika kita ada dalam lembah Baka, Tuhan bilang begini, kita akan mengubah lembah Baka itu menjadi tempat yang bermata air. Mari kita ubah lembah-lembah Baka dalam hidup kita menjadi tempat yang bermata air. Karena kita memiliki kuasa yang dikaruniakan oleh Tuhan atas hidup kita. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari sama-sama kita menaikkan pujian. Mengalir kuasa dari tempat yang maha tinggi. Hanya kuasa Allah yang bisa membuat kita sanggup melakukan segala sesuatu di dalam hidup kita. Hanya Allah yang akan mengaruniakan kemampuan dan kecakapan bagi kita untuk melihat kerajaan Allah berkuasa atas hidup kita. Beri diri kita untuk terus dipimpin oleh Tuhan.